Oke, kita mulai ya. 3, 2, 1. Halo Mas MGG, perkenalkan nama saya Igusti Putu Agatha Wicaksana, FTSL 19 dan MGG 19 sebagai Ketua Divisi Internal. Halo semua, perkenalkan nama saya Gusti Agung Bagus Adianda Paramarta. Saya di sini sebagai Wakadiv internal dari MGG. Kami di sini akan menjelaskan mengenai divisi internal dalam musyawarah kerja ini. Baik, divisi internal dilatar belakangi oleh beberapa kebutuhan. Yang pertama adalah adanya kebutuhan untuk merancang kegiatan-kegiatan MGG yang menyenangkan. Yang kedua, adanya kebutuhan untuk membentuk budaya apresiasi. Yang ketiga, adanya kebutuhan untuk merancang kaderisasi yang berkelanjutan. Adapun deskripsi dari divisi internal ini adalah divisi yang bertanggung jawab atas kondusivitas dan kenyamanan kondisi serta hubungan antar anggota MGG. Divisi internal adalah hati yang mampu merasakan apa yang dirasakan oleh anggota-anggota dari MGG itu sendiri, menyelesaikan konflik internal, sehingga kehidupan sosial anggota itu berlangsung dengan sehat dan baik. Ya. Divisi internal memiliki beberapa fungsi kerja. Yang pertama adalah merancang dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan dalam membentuk rasa kekeluargaan. Bentuk kegiatannya adalah yang pertama melalui Gembira Ganesha, yang kedua main Gotra Ganesha, dan yang ketiga malam MGG-an. Parameter ketercapaiannya akan dijelaskan di masing-masing program kerja. Untuk fungsi kerja pertama akan berkoordinasi sesuai dengan program kerja. Fungsi yang kedua adalah merancang dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan dalam membentuk rasa kekeluargaan. Nah, program kerjanya ada MGG Awards dan Rahajenengan dengan parameter menurut masing-masing program kerja. Serta minimal 80% dari anggota biasa MGG yang terdaftar dalam database itu mendapatkan ucapan selamat ulang tahun di grup MGG. Nah, program ini akan bekerja sama dengan divisi Medrock. Yang ketiga adalah melakukan analisa kondisi massa MGG dan memberikan alternatif-alternatif solusi dalam menjaga keharmonisan massa MGG. Program kerjanya adalah Punapi Gatra. Parameter ketercapaiannya akan dijelaskan di program kerja, sesuai dengan koordinasinya juga. Untuk yang keempat, fungsi kerjanya yaitu membantu ketua dalam membentuk panitia dan mengawasi perancangan serta pelaksanaan kegiatan kaderisasi MGG. Nah, di prokernya itu ada kaderisasi MGG, sekaligus ada kegiatan membantu sekjen dan ketua MGG untuk merancang serta mengawasi keberjalanan kaderisasi aktif di MGG. Nah, dengan parameternya itu sesuai dengan parameter masing-masing program kerja, dan koordinasi itu sesuai dengan koordinasi dari program kerjanya. Yang nomor 5 adalah menarik umpan balik dari massa atas kegiatan atau program kerja yang dilaksanakan serta dilaporkan kepada ketua MGG. Bentuk kegiatannya adalah menarik umpan balik di setiap akhir program kerja yang dilaksanakan oleh divisi internal dengan formulir online ataupun offline. Parameter ketercapaiannya adalah terdapat satu formulir yang diisi oleh minimal seluruh partisipan jika kurang dari 10 orang, atau 10 orang masa MGG jika partisipan lebih dari 10 orang, dan dilaporkan kepada Ketua MGG untuk tiap program kerja yang sudah terlaksana. Fungsi kerja ini akan berkoordinasi dengan BP. Untuk yang keenam, fungsi kerjanya adalah melaporkan perkembangan serta kondisi anggota divisi kepada Ketua MGG. Adapun kegiatannya yakni melaporkan perkembangan dan kondisi anggota divisi pada saat rapat BP. Dengan parameter dilaporkannya perkembangan dan kondisi anggota divisi pada setiap rapat BP dengan baik. Fungsi kerja ini juga berkoordinasi dengan BP. Yang nomor 7 adalah
melaporkan keberjalanan fungsi kerja secara berkala. Melaporkan keberjalanan fungsi kerja saat rapat BP ataupun jika diminta oleh Sekjen atau Ketua MGG. Parameter kerja dari fungsi kerja ini adalah dilaporkannya keberjalanan fungsi kerja di setiap rapat BP atau jika diminta oleh Sekjen atau Ketua MGG. Fungsi kerja ini akan berkoordinasi dengan BP. Ya, berikutnya adalah program kerja kami. Yang pertama adalah program kerja melalui Gembira Ganesha. Melalui Gembira Ganesha adalah acara jalan-jalan untuk setiap masa MGG ke tempat wisata atau rekreasi di sekitaran Bandung, yang bertujuan untuk mempererat rasa kekeluargaan dan menjadi ajang konsolidasi sebelum dilaksanakannya acara-acara besar MGG seperti kaderisasi, Dies Natalis, ataupun FTB. Parameter ketercapaian dari program kerja ini adalah terlaksanakannya melalui Gembira Ganesha sekali dengan minimal 25 anggota biasa MGG. Estimasi biaya yang dibutuhkan adalah Rp1.500.000. Estimasi biaya ini didapat dari estimasi 30 anggota yang ikut melalui Gembira Ganesha dengan transport yang didanai oleh estimasi biaya ini. Ataupun jika biayanya tidak untuk transport, bisa juga untuk penginapan. Waktu pelaksanaannya adalah selama masa kepengurusan dan akan berkoordinasi dengan Ketua MGG serta Divisi Medprom. Selanjutnya yang kedua, ada yang namanya Main Gotra Ganesha. Jadi, proker ini adalah acara seru-seruan antar anggota MGG berupa olahraga bersama, bermain games bersama, ataupun acara seru-seruan lainnya yang bertujuan untuk mempererat rasa kekeluargaan antara anggota-anggota MGG dan melepas penat kuliah ataupun latihan di unit. Nah, adapun parameter dari proker ini yaitu terlaksanakannya minimal 3 kali dengan estimasi biaya Rp450.000 untuk perhitungan Rp150.000 per kegiatannya. Nah, waktu pelaksanaan ini akan dilakukan selama masa kepengurusan dengan koordinasi kepada Ketua MGG serta Divisi Medprom. Yang ketiga adalah Malam MGG-an. Malam MGG-an adalah wadah berkumpulnya anggota MGG secara rutin yang diselenggarakan oleh divisi internal. Bentuk-bentuk kegiatan Malam MGG-an dapat diisi oleh divisi-divisi lain seperti divisi Pembud dan para koordinator kesenian. Malam MGG-an dapat diisi dengan latihan bersama, ataupun latihan make up, atau mukbang, ataupun nonton bareng yang bertema budaya, horor, ataupun apapun. Parameter ketercapaiannya adalah terlaksanakan Malam MGG-an setidaknya 5 kali dengan estimasi biaya Rp250.000. Halo, kedengeran nggak? Oke. Dan program ini akan terlaksanakan selama masa kepengurusan dan akan juga berkoordinasi dengan BP. Nah, untuk yang keempat, sekarang ada namanya program Unapi Gatre atau Bukom Online untuk masa. Jadi ini merupakan wadah bagi seluruh anggota MGG untuk berkomunikasi, menyampaikan cerita serunya, curhatan, unek-unek, apa pesan apapun antara anggota. Ataupun bisa juga menyampaikan aspirasi, kritik, dan saran mengenai keberjalanan MGG selama ini. Tujuannya itu untuk menjaga keharmonisan antara anggota, mengevaluasi kegiatan atau program kerja, serta menyelesaikan permasalahan personal antar anggota sebagai mediator. Nah, parameternya yakni minimal mendapat 20 responden. Estimasi biaya tidak ada, dan waktunya itu selama masa kepengurusan. Proker ini akan dikoordinasikan dengan Ketua serta Medprom.
Yang kelima adalah MGG Awards. MGG Awards adalah pemberian penghargaan sederhana bagi anggota-anggota dengan nominasi tertentu, termasuk kepada pembina, pelatih, badan pengurus, badan semi-otonom, dan panitia-panitia di dalam lingkup MGG. Parameter ketercapaiannya adalah terlaksanakannya MGG Awards selama minimal sekali. Estimasi biaya yang dibutuhkan adalah 200.000 dan akan dilaksanakan selama masa kepengurusan ini. Dan juga akan berkoordinasi dengan BP. Selanjutnya yang keenam ada Syukwiz atau syukuran wisuda. Syukuran wisuda adalah bentuk apresiasi MGG pada para wisudawan dan wisudawati MGG dengan acara syukuran. Nah, ini parameternya setidaknya terlaksana 1 kali jika terdapat wisudawan atau wisudawati pada masa kepengurusan. Estimasi biaya sekitar 500.000 untuk tempat, konsumsi, dan sebagainya. Dan kegiatan akan dilaksanakan sekitar bulan November 2020. Nah, proker ini akan dikoordinasikan dengan Ketua MGG serta divisi eksternal. Ya, yang nomor 7 adalah Rahajengan MGG. Rahajengan MGG adalah program untuk mengangkat budaya apresiatif. Perayaan ulang tahun anggota MGG juga sudah termasuk dalam program kerja ini. Tujuannya adalah agar anggota dapat merasa lebih diperhatikan, serta mengangkat kepedulian antara anggota, dan juga mengapresiasi capaian anggota MGG di dalam dan di luar unit. Parameter ketercapaiannya adalah minimal 80% anggota biasa MGG mendapatkan ucapan ulang tahun. Bagaimana kita dapat mengetahui 80% ini? Kami akan menyimpan arsip dari ucapan selamat ulang tahun yang telah diucapkan. Dan pada akhir masa kepengurusan akan dihitung berapa persen yang mendapatkan ucapan dan berapa persen yang mungkin terlewati. Estimasi biayanya adalah tidak ada dan akan dilaksanakan selama masa kepengurusan. Rahajengan MGG juga akan bekerja sama dengan divisi Medprom dan juga divisi eksternal. Kemudian yang ke-8 ada PPAB atau kaderisasi pasif. PPAB sendiri merupakan wadah penurunan nilai-nilai organisasi, kekeluargaan, dan kesenian kepada calon anggota MGG. Nah, untuk parameternya, setidaknya terbentuk satu panitia kaderisasi yang dapat menjalankan agenda kaderisasi. Yang kedua, disalurkannya seluruh dana kepada panitia kaderisasi. Nah, untuk estimasi biayanya sekitar 2 juta rupiah dan akan dilaksanakan selama periode kaderisasi. Proker ini akan dikoordinasikan dengan Ketua MGG serta Ketua Kaderisasi. Oh ya, ini parameternya satu lagi ada kaderisasi terlaksana sesuai dengan parameter-parameter yang ditentukan oleh panitia kaderisasi dan Ketua MGG. Jadi di sini panitia kaderisasi dan Ketua MGG akan membuat parameter mengenai PPAB ini dan ini akan menjadi salah satu parameter dari keberjalanannya proker ini. Oke, mungkin sekian dari divisi internal, akan dilanjutkan oleh teman saya di divisi eksternal. Sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Gimana cara stopnya nih ya? Pencet recording. Stop recording.